Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaisar Akbar Maulana dari Prodi Hukum NPM 2274201056. Di sini saya akan membuat video kronologi tentang seorang pemuda di Aceh yang dianiaya oleh anggota Pas Pampres hingga tewas. Mata kuliah Kriminologi, dosen pengampu Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Seorang pemuda asal Aceh, Imam Maskur, 25 tahun, tewas diduga dianiaya oleh anggota pasukan pengaman presiden Pas Pampres berinisial Praka RM. Kejadian ini menjadi ramai dibahas usai sebuah video yang merekam peristiwa saat Imam diduga diculik dan menelepon keluarganya untuk meminta uang tebusan. Dalam unggahan tersebut, pelaku tampak menganiaya Imam. Punggung korban dipukuli dalam mobil yang melaju. Imam juga terlihat berusaha menghubungi keluarganya melalui panggilan telepon untuk mentransfer uang tebusan sebesar 50 juta kepada pelaku. Berikut kronologi kejadian dugaan penculikan, penganiayaan yang dialami korban hingga tewas. Kronologi kejadian. Ibu kandung Imam, Fauziah, menceritakan awalnya Imam merantau ke Jakarta sejak setahun lalu. Di Jakarta, Imam berjualan kosmetik. Imam bahkan sudah mempunyai kios kosmetik sendiri di daerah Tangerang Selatan sejak 4 bulan belakangan. Selain itu, kondisi perekonomiannya di perantauan mulai membaik. Sayangnya, kini putranya itu justru bernasib nahas. Fauziah menceritakan kronologi kematian anaknya. Pada Sabtu, 12 Agustus 2023, Imam menelponnya dan meminta uang 50 juta. Imam mengaku uang itu akan diserahkan karena ia sedang diculik. Saya tidak tahu apa masalahnya, kata Fauziah. Saat panggilan telepon masih tersambung, Fauziah juga mendengar suara orang lain yang diduga pelaku. Dia bilang, kalau sayang anak, kirim duit 50 juta. Saya bilang, iya saya kirim, jangan dipukul anak saya, lanjutnya. Fauziah juga mengaku pelaku mengatakan akan membunuh dan membuang mayat anaknya ke sungai jika uang tidak dikirim. Korban tak bisa lagi dihubungi. Seorang kerabat korban, Said Sulaiman, mengungkapkan Imam dibawa paksa pelaku saat berada di Rempoa, Ciputa Timur, Kota Tangerang, Banten. Setelah sambungan telepon berakhir, keluarga tidak bisa lagi menghubungi korban. Imam juga tidak kembali pulang ke rumah. Merasa khawatir, Said yang sedang berada di Jakarta melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023. Pelaku juga mengirimkan video penganiayaannya. Hingga saat laporan tersebut dibuat, korban, Imam, tidak dapat dihubungi, kata Said. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Fauziah lantas berusaha mencari uang untuk tebusan. Sayangnya, ia sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga sulit mendapatkan uang 50 juta. Fauziah dan keluarga kemudian terbang ke Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2023 untuk mencari Imam. Namun, pada Rabu 23 Agustus 2023, Fauziah mendapatkan kabar anaknya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenazah Imam tergeletak di dalam sebuah kali. Keesokan harinya, Fauziah melihat jenazah anaknya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Imam diserahkan ke keluarga oleh Kodam Jayakarta untuk diberangkatkan ke Aceh. Jenazah Imam tiba di rumahnya pada Sabtu 27 Agustus 2023 dan langsung dimakamkan. Makam korban berjarak 300 meter dari rumahnya di Desa Monklayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Motif pelaku belum diketahui. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar, mengungkapkan pihaknya telah menangkap 3 orang dalam kasus dugaan pembunuhan Imam. Sementara yang kami amankan 3 orang, katanya. Dikutip dari kompas.com, Senin 28 Agustus 2023. 3 orang yang ditangkap itu termasuk Praka RM yang merupakan prajurit dari Kesatuan Pasukan Pengawal Presiden. Ketiga orang ini
disebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum Pas Pampres, pembunuh Imam Maskur, Praka RM, divonis penjara seumur hidup. Memidana para terdakwa dengan pidana 1. Terdakwa 1 pidana pokok penjara seumur hidup, kata Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur. Praka RM juga diberi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD. 2 anggota TNI yang terlibat, Praka HS dari Direktorat Topografi Angkatan Darat dan Praka J dari Kodam di Iskandar Muda Aceh, juga dipidana penjara seumur hidup. Keduanya juga dipecat dari Dinas Militer TNI AD. Rudi mengatakan, para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ke-1, pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana dakwaan ke-1 primer, ujar Rudi. Kedua, penculikan yang dilakukan secara bersama-sama, sambung dia. Adapun dakwaan ke-1 primer adalah pasal 30 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dakwaan penculikan diatur dalam pasal 328 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Imam Maskur adalah pemilik toko obat di Rempoa, Tangerang Selatan. Ia diculik dan dibunuh oleh Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Jasad Imam ditemukan di dalam sebuah sungai di Karawang. Jadi sekian kronologi yang bisa saya jelaskan. Pesan dari saya adalah berhati-hatilah ketika berada di luar daerah atau di perantauan, karena kita tidak tahu bagaimana sifat orang-orang di luar sana, entah mempunyai niat yang baik atau niat yang buruk. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.